Saya akan membagikan sedikit cerita yang ini adalah kisah yang baru saja saya alami kemarin hari Sabtu. Ceritanya, saya memiliki satu CC yang kebetulan pada hari kemarin saya dan dia pergi ke imigrasi untuk memperpanjang visanya. Kisahnya ceritanya begini, CC tersebut karena majikannya pindah ke negara lain, jadi dia harus tinggal di Hong Kong untuk mencari majikan baru supaya bisa tetap stay di Hong Kong. Nah, karena CC tersebut keluar pada tanggal 9 Oktober kemarin, jadi otomatis tanggal 9, 14 harinya itu kan sampai tanggal 23 Oktober. Nah, kebetulan tanggal 23 Oktober itu hari libur, tanggal merah, jadi hari Sabtu lah kami pergi ke imigrasi untuk memperpanjang visa. Tetapi masalahnya karena tanggal baru aja dapat majikan, tanggal 20 dapat majikan. Jadi otomatis tanggal 21 baru bisa ke imigrasi untuk memperpanjang visa. Nah, kendalanya adalah kalau CC yang majikannya relocation ke luar negeri, pindah ke luar negeri itu CC nggak boleh lagi extend di imigrasi ya, jadi harus udah dapat majikan baru, dokumen semua komplit, lengkap, majikan baru ada, itu imigrasi bisa membantu proses lanjut. Tetapi kalau belum ada majikan, ataupun ada majikan tapi belum komplit dokumen, itu imigrasi nggak akan mengizinkan CC tetap stay di Hong Kong, pasti harus menunggu visa di Indonesia. Tetapi karena kemarin pada dasarnya saya itu orangnya agak-agak ngeyel ya, jadi di depan imigrasi saya agak-agak ngeyel tuh untuk membantu mbak tadi, karena saya nggak mau mbak tadi kecewa, saya nggak mau mbak tadi disuruh pulang ke Indonesia sementara mbak tadi masih ingin kerja di Hong Kong. Jadi dengan persiapan mental yang penuh, yang penuh apa ya, persiapan mental yang penuh dengan kurang enak ya, karena saya tahu nanti saya bakal dimarahi sama imigrasi. Tetapi nggak apa-apa, yang penting saya dimarahi imigrasi, dimaki-maki imigrasi nggak apa-apa, asalkan mbak tadi itu diizinkan tinggal di Hong Kong gitu ya ceritanya. Jadi kemarin bener-bener terjadilah hal seperti itu. Saya udah dimaki-maki sama imigrasi, saya diolok-olok sama imigrasi, katanya kamu sebagai agent kok nggak tahu kalau dia hari ini last day, dia bilang begitu. Suruhlah dia kembali tanggal 23. Saya bilang, lah tanggal 23 kan tanggal merah ase. Terus dia bilang, ya tanggal 24 lah. Terus saya bilang lagi, tanggal 24 kan otomatis dia overstay 1 hari. Terus saya dibentak lagi, kamu tuh banyak ngomong, kalau udah tahu gitu kenapa nggak dari kemarin-kemarin? Saya masih bisa lagi bilang, ase baru kemarin dapat majikan, bagaimana mau kemarin-kemarin ke imigrasi? Pokoknya ada aja deh kita ngasih ngomong seperti itu ke bagian imigrasi. Akhirnya di depan mbak tersebut, mbak tadi juga mengetahui bahwa sedemikian marahnya imigrasi kepada saya, tapi saya terus berusaha untuk membela si mbak tadi supaya dia tetap tinggal di Hong Kong ya. Dan puji Tuhan, mbak tadi masih bisa diizinkan di Hong Kong, sehingga mbak tadi nggak jadi pulang ke Indonesia dan semuanya berjalan dengan lancar. Biarpun saya yang kena imbas, saya yang kena marah, tapi nggak apa-apa, asalkan bisa membantu mbak tersebut saya sudah senang. Jadi untuk diperhatikan semuanya buat mbak-mbak BMI yang memiliki majikan relocation atau pindah ke luar negeri, pindah ke luar Hong Kong dan kalian dikeluarkan dari rumah majikan, segeralah secepat mungkinlah mencari majikan, jangan sampai telat. Karena waktu kalian cuma 2 minggu setelah kalian keluar dari rumah majikan. Kalau dalam 2 minggu kalian nggak dapat majikan, kalian harus pulang ke Indonesia. Jadi kalau emang kalian masih pingin kerja, masih pingin cari majikan lagi, maka kalian harus perhatikan ini. Cari agent kalian yang bisa membantu kalian. Ingat ya, cari agent yang bisa membantu kalian mengatasi masalah kalian sampai habis, sampai selesai. Jangan gantung di tengah. Yuk, salam sukses buat kalian semua ya. Sebentar, saya mau ngasih kebetulan juga Cece ada di sini. Cece yang kemarin sama saya di imigrasi ada di sini, dan saya akan kasih tahu teman-teman semua seperti apa sih kemarin. Coba kita dengar. Kalian tahu sendiri kan waktu di imigrasi dimarahi sama orang imigrasi? Iya, Mam. Itu karena salah siapa coba? Salah sendiri. Salah kamu sendiri kan? Kamu tak bilangin cepat diurus, kamu molor-molor mikir-mikir akhirnya sampai last day.
Terus yang dimarahin, yang diomelin siapa? Mem. Iya, aku kan yang salah kamu, yang diomelin aku. Orang imigrasi 2 lagi yang ngomelin. Sampai aku dipelototin. Kamu tahu sendiri kan? Iya, Pak. Jadi lain kali diomongin malu dah. Iya. Oke. Nah, jadi seperti itu tadi ceritanya, kisahnya. Jadi tadi juga tahu ya, jadi saya nggak salah, tapi saya kena marah. Itu udah biasa. Sebagai agen yang memang melindungi buruh mbak-mbak BMI, buruh migran Indonesia atau pekerja migran Indonesia PMI. Jadi saya memang siap untuk dimarahin, saya memang siap untuk dimaki-maki. Yang penting mbak tersebut bisa sukses. Jadi ini udah hal yang biasa dan memang seperti itulah seharusnya. Jadi kalian semua yang sedang dalam urusan mencari majikan, lihat kondisi kalian. Kalau kalian finish kontrak itu nggak begitu banyak kendala ya, karena kalian ketika finish kontrak 2 minggu di luar dan kalian belum dapat majikan, dalam waktu 2 minggu itu kalian masih bisa extend lagi. Itu ada cara-caranya. Kalian yang belum tahu dan ingin tahu, kalian bisa main ke kantor saya akan ajari kalian. Tetapi bagi kalian yang dikeluarkan dari majikan biarpun difinishkan karena financial problem atau karena relocation employer atau segala macam, itu kalian nggak bisa extend lagi setelah 2 minggu keluar dari rumah majikan. Itu perbedaannya ya. Oke, salam sukses buat kalian semuanya. Ke imigrasi hari ini, hari detik-detik terakhir, detik-detik terakhir kamu di sini nih. udah